aset sempadan sungai milik pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diketahui batas tersebut, 50 meter dari bibir sungai atau tanggul. Aturan diata berlaku tetap di semua daerah di Indonesia. Sayangnya, garis sempadan sungai 50 meter tersebut kini bergulir ke ranah Pengadilan Negeri Surabaya. Ranah pengadilan sebagai upaya Budi Susanto yang mengklaim tanah sempadan sungai adalah miliknya sehingga melalui penasehat hukumnya, Aning Suandari mengajukan gugatan ke Perdataan. Benarkah aset milik Provinsi Jatim yakni sempadan sungai dengan batas 50 meter beralih ke pemilikan yang diklaim Budi Susanto? Agenda sidang gugatan ke Perdataan kini memasuki babak baru, di mana sebelumnya muncul pihak ketiga intervensi di persidangan yang bergulir pada Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023. Sang pengadil yaitu Erius Hartiarso menolak pihak ketiga intervensi dalam gugatan yang diajukan Aning Suandari. Usai putusan sela di atas, agenda persidangan memasuki agenda mediasi antara Budi Susanto sebagai penggugat dengan Ahmad Sodik yang juga advokat mewakili ahli waris dari Kromorejo yang juga mengklaim memiliki hak tanah sempadan sungai aset milik Provinsi Jatim. Tergugat lainnya, yakni puluhan warga yang menempati atau menguasai lahan selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, Budi Susanto melalui penasehat hukumnya Aning Suandari juga melibatkan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yaitu Indra Sidarta, Notaris M. Yunus, Kelurahan Semampir, Balai Besar Wilayah Surabaya atau BBWS, Badan Pertanahan Nasional sebagai turut tergugat. Akankah Budi Susanto yang mengklaim tanah sempadan sungai milik aset Provinsi Jatim benar-benar memiliki sertifikat? Lantas, bisakah aset milik Provinsi Jatim beralih ke pemilikan hak? Semua akan terjawab dalam proses sidang keperdataan yang diketua oleh sang pengadil, Erius Hartiarso. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Jagat Arta TV melaporkan. Samianti, 7, Kecamatan Busuran, Kabupaten Sidoarjo. 2 Yudhina Adinem, beralamat di Kanisma nomor 16, Desa Pecahan, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Yang kalau ini berdosa kepada Jenius Martinus Partesa, jalan di baik ya kita bertemu dengan surat kuasa tanggal 30 Mei 2023 saatnya sebagai para pemohon intervensi. Pengadilan tersebut setelah membaca berkas perkara yang hubungan dengan surat intervensi tentang berkas perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat berkasnya tanggal 3 April 2023 mengajukan gugatan sebagai berikut. Kita bacakan semuanya ya. Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan tanggal 31 Mei 2023, pemohon intervensi telah mengajukan surat permohonan yang membuka sebagai berikut. Nanti kita bacakan semuanya di dalam putusan sela. Menimbang bahwa atas pembahasan intervensi tersebut penggugat dan tergugat mengajukan jawaban. Kita baca semuanya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dari permohonannya para pemohon intervensi mengajukan fotokopi surat sebagai berikut. Bertanda P intervensi 1 sampai dengan fotokopi P intervensi 39. Bukti surat tersebut telah berkontrol cukup dapat disatukan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda D intervensi 39 berupa fotokopi dari D.O. Menimbang bahwa para pihak menyatakan sudah tidak melakukan hal apapun dan selanjutnya mohon keputusan. Menimbang bahwa jika yang putusan selainnya maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dan menjadi satu kesatuan dalam putusan selainnya. Tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon intervensi yang diajukan para pemohon adalah sebagaimana terbukti di atas. Menimbang bahwa para pemohon intervensi dan pemohon untuk mendapatkan masuk perkara nomor 39 dari Keputusan 3 PN Surabaya yang saat ini sedang berjalan dalam membela kepentingan para pemohon sebagai pihak yang mempercayai para pihak dan membela kepentingan sendiri atau dengan istilah lain disengkok. Menimbang batas permohonan intervensi dari pemohon intervensi penggugat
pasal telah berkata-katanya sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa seluruh majelis hakim mempertimbangkan permohonan intervensi yang disebut permohonan intervensi tersebut, apakah cukup beralasan atau tidak. Majelis hakim akan melihat apakah cukup kesertaan dia ketika dalam apakah berdata berjalan yang dimungkinkan. Menimbang bahwa permohonan intervensi tidak diatur dalam hal yang memulai PG, melainkan diatur dalam pasal 279 RP Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. Menimbang bahwa seluruh RP sudah tidak berlaku lagi dan yang masih berlaku hanya IK dan RPG, maka berhubungan dengan ketentuan pasal 393 HIR, di mana seorang hakim diperkenankan bukan dalam praktik peradilan mengambil segala bentuk yang terdapat dalam peraturan lain yang tidak diatur dalam HIR. Misalnya bentuk dalam RP kesertaan pihak ketiga dalam perkara perdata yang diatur dalam RP yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis atau praktek. Menimbang bahwa dari orang di atas masyarakat kesimpulan bahwa ketentuan pasal 279 RP dapat dijadikan pedoman bagi majelis hakim dalam pertimbangan permohonan dan kesertaan para pemohon intervensi sebagai tidak dalam perkara perdata nomor 363 perdata 23 dari Surabaya. Menimbang bahwa apakah para pemohon intervensi dapat diterima sebagai pihak dalam perkara perdata nomor 363 perdata 23 dari Surabaya ataukah tidak, majelis hakim akan melihat ada tidaknya hubungan hukum dan kepentingan para pemohon intervensi. Menimbang usul majelis hakim membaca dengan sesama pemohon intervensi dan pemohon intervensi yang pada pokoknya para pemohon intervensi bermasyarakat selaku pemilik tanah seluas 15 hektar atau 150.000 meter persegi berdasarkan alasan salah satunya yaitu tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Kromolen nomor 20 C nomor 1 Desa Mertuan Semampir dan 1 bertanggal 14 Juni 1959. Tercatat Persil 28 kelas 2D 25.000, Persil 2 kelas 2 4.000, Persil 28 kelas 2D 2914 dan memiliki kepentingan hukum di atas. Objek seluas 40.580 meter persegi telah terbit sertifikat HPL nomor 0332 nama Indra Siddharta. Objek seluas 48.900 meter persegi telah terbit sertifikat HPL nomor 0332 atas nama Lilis Surapati. Objek seluas 26.600 meter persegi telah terbit sertifikat HPL nomor 03307 atas nama Budi Susanto, di mana para pemohon intervensi keberatan atas terbitnya 3 dokumen sertifikat dan tidak pernah melepaskan dan atau menjual kepada pihak penanggung juga mengaku berhak atas tanah sertifikat tersebut sebagai miliknya. Menimbang setelah majelis mempelajari perkara perdata nomor 363 perdata 23 Surabaya yang menjadi pokok sekitar dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat asal sekitar 70 orang lebih telah memberikan bangunan seluas kurang lebih 7 meter persegi dengan ukuran 16 kali 5 meter dan menempati tanah milik penggugat yang dibeli dari tergugat 1, di mana sejak tanggal 24 Desember 1994 turut tergugat 1 PT SAJ Nusantara memiliki sebidang tanah seluas 15.500 meter persegi tercatat di buku letter C nomor 2209 Persil nomor 45 kelas D 2 Kelurahan Mertuan Semampir Kecamatan Sumur dilakukan pemerintahan pemerintah Kota Surabaya dari tergugat 1 yang telah teralih hanya sejak tanggal 1 April 2015 menjadi atas nama Budi Susanto inkasu penggugat dengan letter C nomor 4128 Persil nomor 45 kelas D2. Kemudian tanah hiasan milik penggugat tersebut sebagian seluas 8.201 meter persegi telah memperoleh status sertifikat HPL nomor 03369 Kelurahan Mertuan Semampir ukur tanggal 19 Mei 2016 nomor 0025 Mertuan Semampir atau 2016 atas nama Budi Susanto dan sisa tanahnya seluas 6.460 meter persegi terkena garis 4 dan sebagaimana tercatat dalam peta bidang nomor 117/2016 Kelurahan Mertuan Semampir Surabaya Jawa Timur nomor berkas 31482/2016 dan para tergugat yang menguasai dan atau menempati tanah milik tersebut telah menguasai tanah dan bangunan tersebut dan memiliki atas hak. Menimbang bahwa dari fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dari pokok sekitar perkara 363 perdata gugatan 23 saudara perbuatan melawan hukum yang dilakukan para penggugat, di mana telah memiliki dan memberikan bangunan rumah seluas kurang lebih 7 meter persegi dengan ukuran 15 meter x 5 meter dan menempati tanah penggugat asal yang dibeli oleh tergugat 1
di mana sejak tanggal 4 Desember 1991 PT CAC Nusantara memiliki sebidang tanah sebuah pembinaan persegi tercatat di buku letter C nomor 2209 Persil nomor 45 kelas D2 Kelurahan Kelurahan Mampir Kecamatan Sukoharjo Surabaya dari petugas 1 yang selanjutnya beralihannya sejak tanggal 1 April 2015 menjadi atas nama Budi Susanto dengan letter C nomor 4128 Persil nomor 45 D2. Selain itu juga dalam perkara perdata nomor 363 perdata gugatan Pengadilan Surabaya, objek sengketanya dalam persil tanah tercatat sebagai petok D nomor 4128 Desa Kelurahan Mampir Persil nomor 45 kelas D2 luas 19.500 meter persegi atas nama Budi Susanto yang telah terbit SHN nomor 03369 Kelurahan Mampir atas nama Budi Susanto dan seluas 6.490 meter persegi telah terbit peta bidang nomor 1178/19 Kelurahan Mampir Kecamatan Sukoharjo Jawa Timur nomor berkas 31482/2016 atas nama Budi Susanto. Menimbang beberapa permohonan para pemohon intervensi tidak menyebutkan batas-batas yang jelas dari dimaksud oleh para pemohon intervensi, di mana para pemohon intervensi hanya menyebutkan lokasi tanah tersebut memiliki sertifikat hak milik atas objek yang diceritakan dalam perkara perdata nomor 363 Surabaya, sehingga majelis berkesimpulan para pemohon intervensi seharusnya mengajukan gugatan tersendiri, di mana para pemohon intervensi harus mengikutkan serta selain dari para tergugat juga Budi Susanto sebagai pihak. Menimbang bahwa karena terdapat 3 sertifikat hak milik atas nama objek sengketa antara permohonan intervensi yang diajukan oleh para pemohon intervensi dengan gugatan yang diajukan tergugat asal, maka para pemohon intervensi harus mengajukan gugatan tersendiri apabila hak kepemilikannya merasa dilanggar oleh salah satu pihak. Sehingga dengan demikian tidak cukup alasan bagi hakim tidak dapat melakukan permohonan para pemohon intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara perdata nomor 363 gugatan PN Surabaya dan permohonan para pemohon intervensi dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa karena pemohon menggabungkan diri para pemohon intervensi ditolak, maka sekali lagi dimulihkan hingga putusan angket. Memperhatikan pasal 393 ayat 2 serta ketentuan yang bersangkutan mengadili 1. Menolak permohonan para pemohon intervensi untuk memasuki sebagai pihak dalam perkara perdata nomor 363 gugatan 2023 PN Surabaya, mengajukan biaya perkara ini perkara hingga putusan akhir. Demikian putusan dalam sidang permusawaratan majelis hakim Pengadilan Surabaya pada sidang tanggal 19 oleh kami dan sekretaris SHMA sebagai ketua, Ahmad Diogo SHMA dan Budi Sumarno SHMA majelis sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada Rabu tanggal 1 Juli 2023 dalam sidang putusan umum oleh hakim ketua dengan diambil oleh hakim anggota, dibantu oleh Putri Indiati SHMA Pengadilan Surabaya serta dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2.